Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan merenungkan dan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan yang akan Odi bawakan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita bersatu hati meminta Roh Kudus untuk membimbing kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami boleh ada sampai saat ini. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendapatkan isi firman-Mu dan kami tidak hanya mendengarkannya, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya juga Engkau memampukan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, biarlah apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, judul kita pada hari ini adalah Hidup Keluarga Kristen di Era Modern. Namun sebelum lebih lanjut, teman-teman pasti tahu kan cerita tentang Nuh dan keluarganya. Oke, Nuh memiliki 3 orang anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Mereka hidup berdampingan dengan harmonis. Nah, suatu ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nuh dan keluarganya melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam mereka melakukan pembangunan bahtera tersebut, orang-orang di sekitarnya mengejek dan menertawakan apa yang mereka lakukan. Mereka berpikir apa yang dilakukan oleh keluarga Nuh ini sama sekali tidak ada gunanya. Namun, mereka tetap terus melakukannya hingga pekerjaan mereka selesai. Dan benar saja, pekerjaan mereka membuahkan hasil pada saat Tuhan menurunkan air bah di muka bumi ini. Dan setelah air bah surut, Tuhan memberkati keluarga Nuh dan Nuh beserta dengan keluarganya hidup bahagia. Nah, teman-teman, dari cerita keluarga Nuh, kita bisa mengetahui apa sih itu artinya keluarga. Untuk lebih lanjutnya, kita juga harus mengetahui apa sih gaya hidup itu, apalagi kita hidup di zaman modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari gaya hidup modern, kita akan masuk kepada bentuk-bentuk gaya hidup modern. Yang pertama di sini ada konsumerisme. Konsumerisme adalah sebuah sikap yang selalu ingin mengkonsumsi barang-barang terupdate. Ini tuh bisa membuat seorang manusia jadi kecanduan terhadap suatu barang. Contohnya yang lagi tren saat ini. Misalkan ada barang baju yang dimiliki oleh seorang artis. Dan baju ini juga terus diupdate dari tahun ke tahun. Dan ada banyak fans yang mengikuti dan bahkan membeli semuanya. Itu termasuk ke dalam sikap konsumerisme. Dan yang kedua di sini ada materialisme. Kalau sikap ini adalah sikap yang selalu mengukur dasar kehidupan dari kekayaan materi dan selalu menjadikan materi sebagai patokan pengetahuan setiap orang. Di sini contoh dari materialisme adalah saat kita berteman. Kita memilih teman mana saja yang kaya atau mungkin mempunyai semuanya. Nah, dari situ kita juga bisa menilai orang-orang yang baik kita hanya karena kekayaannya. Dan untuk yang ketiga, kita bisa lihat ada hedonisme.
Sikap hedonisme ini adalah pandangan orang yang berpikir bahwa kemewahan dan kesenangan adalah tujuan dari kehidupan. Nah, kalau di sini hedonisme bisa dicontohkan sebagai orang-orang yang mengejar sebuah kemewahan dan glamorius tersebut. Itu dilakukan dengan cara mereka bekerja sepenuh hati, mereka bekerja tiada lelah sampai mereka mendapatkan semuanya, dan malah menjadikan itu sebagai suatu kesombongan yang bisa dipamerkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kita bisa lihat dari bentuk-bentuk tadi. Untuk selanjutnya, bagaimana pentingnya peran keluarga dalam kehidupan modern saat ini. Keluarga merupakan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Itu berarti keluarga juga bisa menjadi dasar bagaimana cara kita hidup di zaman sekarang. Keluarga juga diharapkan dapat menanamkan karakter kepada anak-anaknya. Misalkan anaknya masih kecil, anaknya bebas bermain dengan siapapun, dan kita sebagai orang tua juga tidak boleh menentukan mana yang harus dia temani ataupun tidak. Nah, keluarga juga selalu menjadi benteng perlindungan terakhir, tempat berlindungnya anak. Dan sudah sepatutnya juga keluarga mendukung satu sama lain untuk menjauhkan diri dari toxic lifestyle. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada renungan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa tetap terus berpendirian teguh pada ketetapan-ketetapan firman di zaman modern kali ini. Banyak sekali gangguan-gangguan dari internal maupun eksternal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam gaya hidup modern yang bisa menghancurkan kita sendiri. Oke teman-teman, demikianlah renungan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami tangkap, biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan, biarlah Engkau membuatnya berhasil. Inilah syukur dan doa kami. Ampunkanlah seluruh kesalahan dan dosa kami ya Bapak. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu.